Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Akhirnya, pelarian itu berakhir. Setelah hampir sepekan menghilang dan tidak memenuhi panggilan penyidik, YS alias Pale alias Hammer dan ND alias Nat kembali muncul. Kini, keduanya berada dalam pengawasan penyidik Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk melanjutkan proses hukum dugaan kalwat yang menyeret nama mereka sejak akhir Mei 2026 lalu. Menurut sumber internal yang mengetahui penanganan perkara ini, YS diantar oleh adiknya ke kantor Satpol PP WH Banda Aceh sekitar tengah malam, sementara ND dijemput petugas dari kediamannya. Masuknya kembali dua terduga pelanggar syariat Islam ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang berkembang selama beberapa hari terakhir. Sebelumnya muncul dugaan bahwa keduanya telah melarikan diri dari Kota Banda Aceh. Itu terjadi setelah beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Kasus ini sebenarnya tidak hanya menjadi perhatian karena dugaan khalwat yang terjadi di kamar 708 Hotel Ayani Banda Aceh. Perkara tersebut berkembang menjadi polemik yang lebih luas ketika nama Z, anggota pengamanan tertutup atau pantub Ketua DPR Aceh Julfadli alias Abang Samalanga, ikut terseret sebagai penjamin. Maklum saja, dalam sistem penanganan perkara jinayat, keberadaan penjamin tentu memiliki konsekuensi moral dan administratif. Sebab ketika pihak yang dijamin tidak memenuhi panggilan penyidik, maka penjamin ikut menanggung beban pertanggungjawaban. Itu sebabnya Z sempat menjalani pemeriksaan etik profesi di lingkungan institusinya, yaitu Polda Aceh. Selama beberapa hari, posisi Z menjadi serba sulit. Di satu sisi, dia menjamin kehadiran YS dan ND. Di sisi lain, keduanya justru menghilang tanpa kabar. Tapi kini, setelah YS dan ND kembali, tekanan terhadap Z praktis mereda. Namun, persoalan utama justru baru memasuki fase penting. Berdasarkan prosedur penanganan dan penegakan kanun jinayat di Aceh, penyidik Satpol PP dan WH akan melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Setelah dinyatakan lengkap, perkara akan disidangkan di Mahkamah Syariah. Pada tahap itulah, hakim akan menentukan apakah unsur-unsur khalwat benar-benar terpenuhi atau tidak. Dalam praktek penegakan hukum jinayat selama ini, perkara khalwat umumnya berujung pada hukuman uqabat ta'zir berupa cambuk, denda emas atau penjara. Namun cambuk masih menjadi hukuman yang paling sering dijatuhkan. Pertanyaan yang kini ramai dibicarakan publik adalah berapa jumlah cambukan yang kemungkinan akan dijatuhkan majelis hakim kepada Pale dan Nan. Merujuk Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, pelanggaran khalwat dapat dikenakan uqubat ta'zir 10 kali cambuk atau lebih, atau denda setara tertentu atau hukuman penjara. Dalam sejumlah putusan Mahkamah Syariah selama ini atau sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan memang bervariasi. Ada yang menerima 5 hingga 10 kali cambukan karena mengakui perbuatan dan bersikap kooperatif. Tapi ada pula yang dijatuhi 10 hingga 30 kali cambukan apabila majelis hakim menilai terpenuhinya seluruh unsur, termasuk pelanggaran dan tidak menunjukkan sikap kooperatif selama proses hukum. Faktor yang memberatkan ini biasanya meliputi upaya menghindari pemeriksaan, ketidakpatuhan terhadap panggilan penyidik, hingga dampak sosial yang ditimbulkan. Pada posisi inilah YS dan ND menjadi menarik. Penyidik diketahui sempat mempertimbangkan langkah pencarian dan bahkan opsi untuk memasukkan keduanya dalam daftar pencarian orang atau DPO apabila tetap mangkir. Meski akhirnya menyerahkan diri, fakta bahwa keduanya sempat tidak memenuhi panggilan hukum dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses persidangan. Kasus ini pada akhirnya bukan lagi sekedar perkara dugaan khalwat di dalam satu kamar hotel, tapi telah berkembang menjadi ujian kepatuhan terhadap proses hukum. Ketika seseorang dipanggil penyidik lalu memilih menghilang,
maka publik akan mempertanyakan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Kini bola berada di tangan penyidik, jaksa, dan hakim Mahkamah Syariah. YS alias Pale dan ND memang telah kembali. Namun kepulangan mereka bukanlah akhir cerita. Justru dari titik inilah proses hukum yang sesungguhnya dimulai. Itu sebab Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, Tunku Haji Muhammad Faisal Ali atau juga yang akrab disapa Abu Faisal meminta proses hukum terhadap kedua terduga dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Siapapun dia, tegas Abu Faisal, hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah, apalagi menyangkut kasus khalwat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, penjabat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Banda Aceh, Asaduddin, juga berpendapat serupa. Menurut dia, penerapan hukum yang tidak konsisten hanya akan memperbesar keraguan masyarakat terhadap penegakan syariat Islam di Aceh. Karena itu, HMI Cabang Banda Aceh memastikan akan terus memantau dan mengawal perkembangan perkara tersebut hingga ada kepastian hukum. Menurut Asaduddin, pengawalan publik diperlukan agar proses hukum berjalan sesuai kanun dan tidak menimbulkan persepsi adanya intervensi dalam penanganan perkara ini. Nah, bila seluruh unsur perkara terbukti di persidangan nantinya, maka pukulan rotan eksekusi bisa menjadi penutup dari kisah pelarian yang sempat menghebohkan warga kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh umumnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi